Mari kita bangkit berdiri. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hanya teraga yang lemah, dada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menua berkah, agar mantap dada dan salam, tegar lantang berhidup indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar rakyat teraga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, agar Tuhanmu ada lengkap, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, selamat pagi. Kita adalah umat yang terpilih sebagaimana sabda Tuhan hari ini. Kita adalah milik Allah yang khusus karena diangkat dan diselamatkan meski dalam kelemahan dan kedosaan kita. Dan melalui Injil pada hari ini kita diajari oleh Tuhan Yesus untuk peduli dengan sesama kita, peduli dengan lingkungan kehidupan kita. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita yang telah dipilih oleh Tuhan dan dipanggil serta diutus senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus untuk melaksanakan tugas dan perutusan kita. Mengawali perayaan kita pada pagi ini, mari kita mengakui bahwa kita orang berdosa, kita mohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan ini mari kita persembahkan kepada Tuhan niat-niat kita, masyarakat kita di negara ini yang beberapa hari ini kita melihat atau juga barangkali terlibat dalam usaha menunjukkan kepedulian kepada bangsa ini. Kita juga berdoa mohon keselamatan untuk Marcelinus Tukan yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga semuanya sehat walafiat. Bacaan pada minggu yang ke-11 dalam masa biasa hari ini, mulai dari bacaan pertama Keluaran, menunjukkan kepada kita bagaimana Allah bukan hanya menciptakan kita, tetapi Tuhan selalu mau supaya ciptaannya yang disebut manusia itu selamat. Maka selalu dituntun, dibimbing. Begitu juga dalam bacaan yang kedua, oleh Rasul Paulus digambarkan bagaimana Allah melalui Yesus Kristus mempersembahkan dirinya demi untuk keselamatan kita. Dan Injil menggambarkan bagaimana Yesus peduli dengan realitas kehidupan manusia yang notabene sudah selalu dibimbing oleh Tuhan, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan Tuhan, atau banyak persoalan dalam kehidupan kita bersama. Tadi dalam pembukaan saya mengingatkan kita akan realitas yang terjadi di negara kita. Kalau kita melihat situasi dan membaca, kita tidak saling menakut-nakuti, tetapi agak ngeri. Karena apa yang disampaikan Injil pada hari ini, melihat orang banyak yang oleh Yesus dilihat ada begitu banyak persoalan, tetapi tidak ada yang dengan atau kurang yang dengan tulus hati menuntun mereka. Maka Yesus mengatakan mereka ini bagaikan domba yang tak bergembala. Saya melihat atau mengajak kita untuk menyadari bagaimana dalam bangsa kita beberapa waktu terakhir ini bukan hanya masalah MBG, tetapi bagaimana menata kehidupan bersama secara baik dan benar. Yang ada adalah orang sibuk dengan dirinya sendiri, orang sibuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, orang sibuk bagaimana mencuri uang rakyat. Nah, itulah realitas dalam negara kita. Dari ujung ke ujung ini yang terjadi. Nah, maka mari kita menempatkan sabda Tuhan, terutama Injil yang baru saja kita dengarkan. Melihat hal itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya dan memanggil ke-12 murid untuk diajari, dibimbing, supaya nantinya mereka akan diutus kepada sesama untuk mewartakan dengan sabda kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya di sakristi tadi
orang tua kita bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu ada orang Katolik satu keluarga ia mati karena persoalan ekonomi, sehingga dia kasih racun anaknya, terakhir dia minum racun, lalu semuanya mati. Nah, ini situasi yang kita alami atau situasi yang kita dengar di luar sana. Maka kita pun diajak oleh sabda Tuhan terutama melalui Injil untuk selalu mencoba dalam terang iman melihat, mendengar, membaca ini gerakan mau kemana. Ya. Tadi juga di sakristi saya masih tanya anak-anak kita PPA, karena ini mereka rencana mau pergi retret. Sekarang dana kalian sudah berapa? Mereka ini mengatakan tidak tahu. Ya, ini adalah keprihatinan bahwa sebuah komunitas kecil saja tidak ada komunikasi. Bagaimana kita mau peduli satu sama lain? Jangan-jangan juga karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam keluarga, kalau ditanya anaknya bagaimana situasi di rumah, akan menjawab tidak tahu. Boleh jadi orang tua tidak mengenal anaknya. Boleh jadi anak tidak mengenal orang tuanya. Sehingga yang terjadi adalah masing-masing jalan sendiri menurut maunya dan masing-masing mengambil kesimpulan, mamaku begini, bapakku begini, mereka tidak sayang saya, atau orang tua menilai anakku seperti ini, mereka adalah orang-orang yang kurang ajar. Nah, hari ini kita disapa oleh sabda Tuhan untuk sekali lagi mempunyai kepedulian, mempunyai sikap hati yang tergerak ketika membaca apa yang terjadi. Dan ini bukan hanya terjadi dalam keluarga. Beberapa waktu ya kemarin ada yang ribut-ribut, lalu kami dihubungi para pastor, bagaimana ini pastor? Tetapi mereka ribut masalah uang, masalah harta dalam keluarga. Ya, bagaimana kami bisa masuk? Nah, ini antara saudara sudah saling berusaha bagaimana caranya sehingga yang satu merasa bahwa warisannya itu akan dirampas. Nah, ini salah satu masalah. Masalah yang kita akan hadapi itu ke depan, ya dengan situasi negara kita akan semakin banyak. Nah, kita yang hadir pada kesempatan ini tentu saja datang membawa diri kita dengan segala macam persoalan. Tidak berarti bahwa kami pastor tidak ada masalah. Kami para pastor setiap pagi duduk bersama, bicara mengenai perkembangan umat di paroki ini. Kira-kira bagaimana kita harus melayani mereka, bagaimana kita menata kehidupan pelayanan di paroki ini sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai justru kita sibuk sendiri, kitanya sibuk berekaristi, kitanya sibuk berdoa, tetapi nyatanya di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Kita tahu bahwa saudara-saudari kita ya ada banyak pergumulan. Mungkin di sekitar kita ini ada seperti tadi ada Bapak Prodiakon kita yang punya kepedulian bahwa boleh jadi umat kita ada yang ekonominya
sangat memprihatinkan. Tetapi saya mengatakan kita bukan hanya mempersoalkan masalah materi, tetapi ada banyak pergumulan. Boleh jadi karena kesalahpahaman dalam keluarga, boleh jadi karena kesalahpahaman di tempat kerja, kita merasa terasing, merasa dipojokkan, merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Jadi begitu banyak pergumulan dari setiap orang. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kenapa tadi saya mengangkat orang muda sebagai contoh? Ini adalah generasi penerus. Kalau generasi penerus ini kita tidak ikuti, kita tidak tuntun dengan baik dan benar, kira-kira ke depannya gereja dan juga adalah orang-orang yang akan menghuni bumi ini, ya kita tidak tahu. Maka sekarang saatnya kita sentak mereka. Ya, maka beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kalian harus berani bergerak, jangan diam. Ya, harus berani bergerak. Berani dalam arti bukan nekat, tetapi berani terbuka, berani berdiskusi. Nah begitu juga di kepengurusan paroki. Ya, kadang-kadang saya orang nakal bertanya, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Karena yang kita rindukan sebagaimana Allah rindukan supaya komunitas ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, saling peduli satu sama lain. Tetapi kalau dalam komunitas itu justru yang terjadi adalah bagaimana supaya saya yang di depan, kau yang di belakang. Ini kita dikuasai oleh iblis. Bukan dikuasai Roh Kudus. Maka kita diutus oleh Tuhan pada hari ini untuk mengusir iblis-iblis ini. Dan iblis itu ada dalam diri saya, dalam diri Anda semua. Yang harus kita kalahkan dengan pertolongan doa kepada Tuhan. Kalau iblis kita biarkan terus menggerogoti kita, ya jangan berharap banyak. Kita berharap semoga melalui sabda Tuhan, melalui perjuangan kita bersama, melalui kepedulian kita satu sama lain, kehidupan ini sungguh-sungguh akan membawa rahmat dan berkat, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sesama. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, semoga sabda Tuhan yang mengingatkan kita sekalian, bahwa Allah selalu membuka pintu hati untuk kita datang kepadanya. Dan juga kita mohon semoga olehnya kita dimampukan untuk peduli satu sama lain dan menjadi sahabat satu sama lain yang tulus, bukan sahabat karena kepentingan tertentu, tetapi karena itulah kita sadari panggilan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita, kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus Kristus, yang dari surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah telah mengambil resiko ketika memilih kita sebagai umatnya dan menjalin ikatan kasih dengan kita.
Marilah kita mohon kepadanya supaya dianugerahi keberanian untuk melibatkan diri demi orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja sadar akan masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman ini. Semoga mereka berani berbicara untuk membela martabat manusia. Kami mohon, Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan bagi mereka yang berpengaruh di dunia perniagaan dan perekonomian. Ya Bapa, semoga produksi dan laba tidak mereka anggap sebagai nilai-nilai paling tinggi dalam hidup, melainkan semoga mereka diilhami oleh asas-asas Injil serta menyadari bahwa manusia sendiri merupakan tujuan terakhir dari segala usaha pembangunan. Kami mohon, Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk mereka yang sakit dan terluka lahir dan batin. Ya Bapa, semoga mereka yang sakit atau terluka menemukan orang yang menolong mereka untuk menjadi manusia utuh, sebab mereka semua adalah anak-anak Allah juga. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani menyadari nilai pribadi manusia yang begitu mahal, karena Kristus telah wafat bagi kami masing-masing. Maka semoga umat Kristiani menolak segala bentuk ketidakadilan, kemiskinan, dan penghisapan manusia satu dan yang lain. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami yang belakangan ini masyarakat bersama pemerintah sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sebagaimana Engkau merindukan supaya sebuah bangsa manusia sungguh-sungguh menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang memperjuangkan kesejahteraan bagi semua, menggerakkan hati dari para pemimpin bangsa kami bersama dengan masyarakat, sehingga kerjasama sungguh-sungguh boleh terbangun dengan baik, yang sering dengan niat yang tidak baik merampas hak-hak masyarakat. Tuhan tolonglah mereka, semoga mereka boleh bertobat, dan masyarakat pun Tuhan luluhkanlah hati mereka agar mereka tidak menyikapi masalah yang ada dengan emosi yang membakar diri mereka dan tanpa sadar merusak segala yang ada yang sebenarnya merupakan kekayaan dari bangsa ini, kekayaan kami semua. Semoga ke depannya masyarakat bersama pemerintah kami dan kami semua boleh mengalami situasi, kondisi yang sungguh-sungguh kami perjuangkan bersama, sehingga pelan-pelan berangsur-angsur situasi di negara kami menjadi lebih baik. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa mohon keselamatan jiwa bagi Marcelinus Tukan. Semoga hamba-Mu ini Engkau ampuni segala dosanya. Engkau menerimanya dalam persekutuan para kudus dan senantiasa melindungi memberkati keluarga yang ditinggalkan.
Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, semua orang yang berkehendak baik Kau panggil untuk menjadi anggota keluarga-Mu. Buatlah kami sadar dan prihatin untuk benar-benar menjadi umat-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membaharui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allah. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu, sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita paroki hari Minggu biasa ke-11, 14 Juni 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendaftaran paling lambat tanggal 19 Juni. Bagi yang ingin mendaftar, silakan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini: Alan Firmadi dan Francisca Linda, Christoforus Bolong Sogen dan Fatima, Axel Cristiano dan Jesslyn Tandiawan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan. Kolekte. Misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 6 sampai 7 Juni 2026. Total kolekte gereja Rp21.621.000. Transfer masuk ke rekening gereja dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026 Rp8.898.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp11.901.500. Kolekte Jumat pertama, kolekte gereja Rp2.902.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp1.218.000. Gerbu bulan Mei Rp1.828.500. Sumbangan pemeliharaan gereja, transfer dan kiris periode 2 sampai 8 Juni Rp1.720.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan, informasi kategorial, dalam rangka HLUN ke-30 diharapkan Oma dan Opa yang bergabung dalam BKL Bunga Matahari hadir pada hari Sabtu 20 Juni jam 7 pagi di paroki dan bersama-sama ke paroki Sungguh Minasa. Undangan Camp Young Women ke-4 dan Camp Young Men ke-9 oleh komunitas Fidei. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana dengan menjual sate babi, pawa ayam, dan ayam rica untuk kegiatan Bina Iman. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat bagi kelancaran kegiatan kami. Terima kasih. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Ya, ada catatan di sini tapi sudah dibaca. Penggalangan dana untuk PPA dan kita mengharapkan kesempatan yang baik untuk anak-anak kita di tanggal 22 sampai 24 mengadakan Bina Iman sekaligus memberikan pemahaman yang lebih
banyak kepada mereka bagaimana menjadi PPA yang baik, bukan menjadikan PPA itu sebagai tempat di mana mereka mulai membangun ya semangat-semangat kolonial. Nah, karena terakhir ini saya sudah mulai mencium aroma-aroma itu di PPA. Jadi saya harap kepada PPA ya betul-betul menjadi PPA. Kalian itu selalu di sekitar altar, tetapi kalau kalian sudah mulai membangun semangat seperti itu, bukan tempatnya di sekitar altar. Kalau mau jadi preman, silakan jadi preman di pelabuhan sana. Di gereja tidak dibutuhkan preman. Ya, jadi ini harapan kita, mudah-mudahan dengan semakin memahami tugas itu, persaudaraan di antara mereka semakin kuat, dan juga orang-orang tua mendukung bukan hanya dengan dana, tetapi jangan menjadi provokator. Ya, karena ketika PPA menangani parkir, ada provokator dari orang tua bahwa kalian diadu domba. Siapa sih pastor yang mengadu domba umatnya? Ya, pastor kalau mengadu domba umatnya itu bukan pastor. Ya, jadi kita juga orang tua dewasalah untuk memberikan pernyataan-pernyataan. Jangan justru kita yang menjadi penggerak atau menjadi provokator di antara umat. Ini catatan, mudah-mudahan saya salah dengar, saya salah merekam, tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Lalu yang berikut di depan sudah ada pemberitahuan bahwa ke depan ini kita akan melaksanakan penggalangan dana untuk persiapan perayaan Maria diangkat ke surga di Raja Wali pada tanggal 16 Agustus 2026. Jadi kepada kita semua diharapkan dengan ketulusan hati membantu panitia, membantu kita semua dalam menyelenggarakan perayaan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdiri, kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, seluruh keluarga, dan juga rencana niat-niat tulus kita ke depan dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.